Halo adik-adik, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari mengenai energi terbarukan pada kurikulum Merdeka 2022. Nah, ini adalah materi kelas 10, di mana adalah termasuk ke dalam fase E. Oke, baiklah adik-adik, semangat ya. Nah, jadi kakak akan menjelaskan di sini sebelum kita mempelajari tentang energi terbarukan, yang akan kita pelajari pertama adalah tentang apa itu energi. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk dari energi. Bentuk-bentuk dari energi. Oke. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang konservasi energi. Nah, jadi nanti 3 bab ini akan kita pelajari masing-masingnya. Nah, pertama kita masuk terlebih dahulu adalah tentang energi. Oke. Nah, pada contoh kali ini kakak perlihatkan yaitu kincir air. Nah, kincir air ini berputar, dia menggunakan air di mana fungsinya adalah untuk kincir air ini fungsinya adalah untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Oke. Nah, jadi pada kincir air ini kincir ini kan berputar. Jadi sehingga nanti ada air yang mengalir. Nah, jadi ada air yang mengalir. Nah, air yang mengalir ini nanti kita akan memperhitungkan bagaimana debit. Oke, debit air yang mengalir. Nah, debit air ini dilambangkan dengan Q. Nah, di mana rumus Q itu adalah Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Oke. Nah, jadi kita mempelajari tentang debit. Nah, di mana Q itu adalah debit. Satuannya adalah meter pangkat 3 per sekon. Kemudian volume itu adalah volume ya. Satuannya apa? Meter pangkat 3. Dan T itu adalah waktu. Satuannya adalah S. Oke, adik-adik. Jadi, yang pertama adik-adik pelajari tentang energi itu adalah debit. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, pada kincir angin tadi, kita gambar kembali. Nah, ini misalnya, ini kan kincir angin. Nah, kincir angin ini kan ada air di bawahnya ya. Nah, kincir air ini berputar dengan gaya F. Oke. Nah, kemudian dia berputar dengan gaya F, dia memiliki jari-jari. Nah, jadi untuk menyebabkan kincir air ini berputar, dia membutuhkan gaya dorong. Oke, gaya dorong. Nah, gaya dorong ini menyebabkan terjadinya torsi. Nah, torsi itu lambangnya adalah To ya, bacaannya ini adalah To. Di mana rumus torsi itu sendiri adalah To sama dengan F dikali dengan R. Oke. F dikali dengan R. F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, R adalah jari-jari atau jarak, boleh juga, satuannya meter, dan otomatis torsi itu satuannya adalah Newton meter. Oke? Nah, karena kincir air ini berputar, otomatis dia akan menghasilkan usaha. Oke? Usaha ini dia bisa menyalurkan energi. Nah, jadi kalau kita lihat pada kincir angin itu, sehingga ketika kincir anginnya berputar, berarti terjadilah usaha. Nah, usaha itu maka terbentuklah energi, sehingga nanti energi dari kincir air ini bisa disalurkan ke listrik ya, sesuai yang dibutuhkan. Nah, karena kita udah bicara usaha, berarti kita bahas sekarang lagi usaha. Oke? Nah, jadi kelanjutan yang tadi, berarti kan kita udah membahas tentang usaha. Usaha itu adalah yang menyebabkan kincir anginnya berputar.
Nah, usaha itu menyalurkan energi. Nah, sekarang kita bahas apa itu usaha. Nah, usaha itu lambangnya adalah W, di mana rumus W adalah F dikali dengan delta S. Nah, jadi W itu adalah usaha, satuannya adalah Joule, kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, delta S adalah perpindahan. Nah, jadi usaha itu terjadi karena ada perpindahan. Nah, antara usaha dan energi, dia memiliki satuan dan dimensi yang sama. Nah, oke, di mana satuannya adalah Joule. Oke, kita buat panas saja ya. Di mana satuannya adalah Joule dan dimensinya adalah kita lihat satuannya dulu ya. Joule ini bisa kita rubah menjadi kilogram meter per sekon dikali meter. Artinya ini jadinya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat nih maksudnya, sekon kuadrat. Berarti ini sama dengan ya, ini maksud tanda panah aja ya kita buat ya biar jelas. Nah, sehingga dimensinya bisa kita buat, nah ingat ya, ini pelajaran awal kita, dimensi dari kilogram adalah M, kemudian meter itu adalah L pangkat 2, dan S itu naik ke atas jadi T min 2, sehingga dimensi dari usaha dan energi itu nilai dimensinya adalah sama, M, L pangkat 2, T min 2, dan satuannya juga sama, sama-sama Joule. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Nah, kemudian nanti karena kita belajar tentang usaha dan energi, otomatis kita akan mempelajari tentang daya. Oke? Nah, jadi di usaha dan energi ini ada nanti tentang kita belajar daya. Daya itu adalah lama waktu yang digunakan untuk melakukan usaha. Berarti waktu yang dilakukan untuk melakukan usaha. Nah, jadi di daya ini lambangnya adalah P ya. Rumusnya adalah energi dibagi dengan waktu. Nah, jadinya kalau kita lihat di sini, W itu adalah energi, satunya apa? Joule. Kemudian T adalah waktu, satuannya sekon. Dan P itu adalah daya, satuannya adalah watt. Nah, oke, sampai di situ paham ya adik-adik? Nah, nanti kita lihat ringkasan dari materinya terakhir ya. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah paham, kita lihat contoh soal dari energi usaha ini. Oke?